Abraham itu seperti kita. Kalau dia bisa, saya bisa. Karena saya tidak bergantung pada diri sendiri, saya bergantung pada kesetiaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti berjuang. Lakukan terus perlombaan imanmu. Fight the good fight of faith tahun depan. Perjuangkan imanmu. Jangan ada yang mundur. Jangan ada yang backslide, jangan ada yang murtad. Jangan ada satupun juga yang menjauh dari Kristus lagi. Jangan beralasan imanmu kecil dan sebagainya. Jangan beralasan firman Anda tidak kurang mengerti dan sebagainya. Pakai apapun yang ada di tanganmu, 5 roti 2 ikan. Lihatlah, pandanglah kesetiaan Tuhan, imanmu pun akan bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk pemberian putramu. Seorang anak diberikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah datang, Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, dan naik ke sorga untuk kami. Kami mengasihi-Mu sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Makasih sepanjang tahun ini Tuhan telah setia. Kami tidak punya keraguan lagi bahwa tahun depan Engkau akan tetap setia. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita dan katakan I love you Jesus. Dia dengar loh, dia dengar doa kita. Katakan aku mengasihimu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, dengar Tuhan doa dan seruan hati tulus dari umat-Mu. Sekarang sampaikan firman-Mu lewat lidah, mulut, bibir hamba. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkati setiap kami dengan hadirat-Mu dimanapun kami menyaksikan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Merry Christmas. Katakan kanan kirinya, selamat Natal, Tuhan Yesus mengasihimu. Sepanjang hari ini saya akan khotbah beda-beda. Tema Natal, tetapi aplikasi sehari-hari. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan itu bukan bicara soal materi, tapi limpah dengan kesetiaan Tuhan dan penyertaan. Mari kita sama-sama buka Injil Matius pasal yang pertama, ayat 1-17, silsilah Yesus. Kesetiaan Tuhan melalui kurun waktu. Tuhan kalau setia sama kita itu langganan. Bukan sebentar saja atau musiman. Tuhan itu bukan seperti buah-buahan. Ini musim durian, nanti bukan. Tuhan itu setia sama kita sepanjang masa. Katakan sepanjang masa. Seumur hidup kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Loh kok enak? Bukan berarti kita bisa sembarangan, bukan. Tetapi menunjukkan karakter Allah yang tidak pernah berubah. Yesus itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita itu melalui tahun ini dengan berbagai macam tantangan, rintangan, kesalahan. Tahun ini saya sebagai gembala sidang, saya melihat gejolak yang terjadi dalam kehidupan jemaat, kehidupan pribadi mereka. Ada yang mengalami kemenangan, ada yang seolah-olah mengalami kekalahan. Ada juga melalui perkara-perkara yang tersulit dalam hidup mereka, termasuk mungkin ditinggal mati oleh seorang yang mereka cinta. Bahkan di bulan Desember ini aja banyak drama di dunia. Bencana, baik yang baik maupun yang buruk, terjadi semua. Dan juga ada orang-orang yang kedapatan anggota keluarga yang baru, bayi-bayi dilahirkan dalam family. Ada juga yang mengalami perkabungan, sedang berduka hari ini, di bulan Desember ini harus menguburkan seseorang yang mereka sangat kasihi. Whatever it is, apapun yang kau alami, izinkan saya memberitakan firman ini, dan firman adalah kebenaran melampaui semua fakta kehidupan kita. That your God is a faithful God. Allahmu adalah Allah yang setia. Melalui apapun gunung maupun lembah, Tuhan akan selalu senantiasa bekerja sama mendatangkan kebaikan untuk kita. Apanya yang baik, wong aku alami semua yang buruk. Tapi Tuhan tetap baik. Dan tidak semua keburukan itu tanpa campur tangan kita loh. Kalau kita mau sungguh-sungguh renungkan ya, ada hal-hal tertentu yang memang di luar kontrol kita. Perkara-perkara yang di luar kendali. Aku sudah melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh hati, loh kok begini? Tapi ada juga yang karena perbuatan kita. Whatever it is, jangan sampai kita itu sekarang langsung konklusi. Karena hidup tidak berhenti saat ini. Masih ada hari esok. Biarkan suatu saat melalui kurun waktu nanti kita akan lebih mengerti rencana Tuhan. Bahkan sampai kita mati pun sebagian rencana itu kita tidak akan pernah pahami.
Sampai kita suatu hari di sorga kita berkata, oh gitu. Saya pun punya banyak pertanyaan dalam hidup saya. Saya sudah hidup sebaik-baiknya, bukan berarti merasa diri sudah baik. Nurani saya bukan lagi nurani dosa, saya tidak menyimpan sesuatu yang saya tahu itu salah. Meskipun demikian, saya tetap melakukan kesalahan seperti Anda. Saya punya banyak pertanyaan, why this, why that, kenapa ini, kenapa itu. Suatu hari di sorga, kita tidak akan lagi melihat Yesus secara samar-samar atau pakai iman. Kita akan melihat dia sebagaimana dia adanya. Kita akan memandang dia dan bertemu dengan dia muka dengan muka. Suatu hari, everything will be answered. Segala sesuatu akan dijawab. Sebagian akan dijawab di hidup ini. Dan semua yang kita perlu tahu sudah ada di dalam firman-Nya untuk hidup yang sekarang. Selebih dari itu, someday we'll know. Kurun waktu orang Kristen yang lahir baru bukan berhenti sampai dia mati. Tapi diteruskan melampaui akhirat sampai kehidupan kekal. Kita ini punya hidup kekal gara-gara Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus naik ke sorga. Karena itu jangan pernah kita itu kecewa meninggalkan Tuhan di dalam hidup yang sementara ini. Kerugian terbesar, apalagi menjual Yesus demi karir, demi popularitas, demi kawin. Do not leave Jesus. Jesus is all you have for eternity. Hanya Yesus yang akan kita miliki sampai kehidupan yang akan datang. Hanya Tuhan. Mari kita sekarang baca Injil Matius pasal 1 ayat 1 ya. Silsilah Yesus Kristus, kita akan bedah silsilah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, silsilah Mesias ya. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. 4 ayat dulu supaya Anda tidak bosan baca seperti phone book atau seperti buku Yellow. Anak-anak Gen Z sekarang mana ngerti Yellow Pages. Yellow Pages itu buku kuning itu isinya semuanya tertera nomor telepon orang personal maupun bisnis ya. Sebelum kita baca lebih lanjut supaya Anda tidak tersesat di antara nama, sebenarnya ini semua kalau dibahas satu persatu nggak selesai sebulan. Tapi saya hanya akan ambil beberapa nama yang familiar dengan kita, yang lebih familiar lah. Contohnya silsilah atas itu ternyata Yesus adalah keturunan Abraham. Ini sudah terpaut ribuan tahun. Mesias tetap datang. Kalau Tuhan itu sudah Bapa, kalau sudah janji, dia pasti akan genapi. Tapi ribuan tahun kan kita sudah mati. Iya, berarti kesetiaan Tuhan itu melampaui kehidupanmu. Makanya ada lagu. Thy loving kindness is better than life. Kasih setiamu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Thy loving kindness is older than life. Kasih kemurahan-Mu lebih tua dari hidupku. Dia lebih tua dari gunung manapun di dunia ini. Kemurahan-Mu lebih lama dari hidupku. Maka lidahku jangan mengeluh, sebab setianya Tuhan lebih dari kehidupan. Bapak Ibu, He's older than you. He's older than anyone. Dia lebih tua dari nenek moyangmu. Dia lebih tua dari tradisi dalam keluargamu. Dia lebih tua dari Adam dan Hawa. Dan dia akan melampauimu, semua kita akan mati kalau Tuhan belum datang kembali. Dia masih akan tetap hidup selama-lamanya. Dan hiduplah orang yang percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa. Karena itu jangan pernah kita itu meragukan kesetiaan Tuhan. Just because hanya karena di musim tertentu kau belum mengerti why. Mengapa ini, mengapa itu. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Dia jauh lebih besar daripada yang kau kira. Abraham itu tua. Yesus lebih alfa. Bahkan dia omega, bukan minyak ikan ya. Dia alfa itu artinya dia tanpa permulaan. Omega itu dia tanpa akhir. Kita semua ada birthday dan suatu hari kita akan ada tanggal kematian. Tuhan belum datang loh ya. Abraham itu tua.
Dia memperanakan Ishak. Silsilah Yesus Kristus dimulai dengan seorang yang sudah mati kutu, tidak bisa punya keturunan. Abraham dan Sarah dua-dua sudah usia 90-an. Bayangin kakek umur cepek, punya anak Ishak, gendong bayi. Kejadian Yesus itu miraculous, bukan sejak dari palungan, dari Maria, dari Abraham. Makanya orang Kristen kalau tidak percaya mujizat, Alkitabnya tinggal tipis, cuma tinggal kamus di belakang. Jesus is miraculous, ajaib sejak dari Abraham. Kakek umur cepek, gendong bayi. Nenek umur 90, gendong bayi. Lahir normal, belum ada sesar waktu itu. Kalau Anda sudah 40-an, terus baru melahirkan, saya bukan dokter, ini bukan firman Tuhan, ini common sense saja. Disesar aja, kalau punya dananya, jangan risikokan anak. Perkara-perkara ini, perkara-perkara Abraham zaman dulu memang tidak punya teknologi itu, tapi Tuhan memberi dia sebuah mujizat melahirkan. Abraham, 100 tahun. Ternyata janji Tuhan itu tidak bisa lekang oleh waktu. Tuhan itu setia, bukan hanya ribuan tahun. Dalam kehidupan Abraham, dia setia 100 tahun. Melahirkan anak. Hampir-hampir Abraham tidak percaya, makanya nama anaknya Ishak. Karena Sarah tertawa. You see, Yesus itu untuk bisa menerobos masuk dalam sejarah manusia, harus melalui dulu ketidakpercayaan seseorang. You think, apakah kita kira bahwa mujizat terjadi karena kita terlalu percaya? Terus terang loh ya, untuk kita mencapai titik percaya itu kita melalui berbagai lembah ketidakpercayaan, setuju nggak? Nggak ada orang di sini itu pahlawan iman itu nggak ada. Kita bergumul dulu. Kalau sampai mujizat terjadi, jawaban doa terjadi, meskipun kita tunggu beberapa waktu, kalau itu sampai tembus, itu sampai terrealisasi, itu bukan karena iman kita semata-mata, tapi karena kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Iman kita itu memainkan peran. Tapi bukan mayoritas. Karena waktu Tuhan jawab doamu dengan cara yang ajaib, dan ketika Tuhan menggenapi sebuah janji dalam kehidupanmu, seringkali itu melampaui imanmu. Apa yang matamu belum pernah lihat, telingamu belum pernah dengar, apa yang belum pernah kau pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita beriman itu hanya untuk segini. Tapi Tuhan ternyata menjawabnya segitu. Kita mengimani bukit, Tuhan memberikan kepada kita puncak gunung. Be humble, oh man. Mari kita rendah hati. Your faith isn't so great. His faithfulness is greater. Imanmu gak terlalu gede, lebih besar. Setia Tuhan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All that I've needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi ku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allahku. Karena itu jangan pernah kita mundur dari Tuhan karena satu alasan ini, aku kurang beriman. Jangan pernah kita malas berdoa karena merasa iman kita terlalu kecil. Imanmu kecil, sekecil biji sesawi, tetaplah berdoa. Kalau kita sudah tidak bisa bergantung pada diri sendiri, rasanya imanku itu nggak nyampai kuota. Ingatlah kesetiaan Tuhan, maka imanmu akan bertambah. When you have no faith, remember faithfulness, His faithfulness. Kalau kita tidak punya iman lagi rasanya. Pernahkah kita pada titik di mana kita hampir-hampir nggak bisa berdoa? Saya pernah. Saya lalui itu dari waktu ke waktu.
Di mana saya berkata, Tuhan, I cannot pray. Pada saat itu saya berhenti doa. Saya hanya ingat kesetiaan Allah. Lagu-lagu membantu. Lagu-lagu pujian seperti tadi, Great is thy faithfulness, itu tiba-tiba setelah saya nyanyi beberapa bait, seperti ada sesuatu yang merayap naik ke atas. My faith arises. Iman itu tidak perlu dipompa-pompa. Iman itu bukan rasa percaya. Iman itu memandang Dia yang setia dan imanmu otomatis akan bertambah. Tapi kalau kita terus pandang masalah, imanmu akan berkurang. Iman itu hanyalah efek, bukan kausa. Penyebab iman itu karena kita lihat Tuhan. Karena itu jangan pernah di sini ada orang yang kalah sebelum berperang. Belum apa-apa udah rasa imanku gak cukup, imanku terlalu kecil. Jangan beralasan, imanmu kecil tetaplah beriman. Ketika Anda tidak punya rema, Anda jangan punya remah-remah, tetaplah makan. Baca Alkitab gak ngerti-ngerti, aku gak ngerti-ngerti, aku terlalu galau. Pikiranku terlalu kalut, terlalu kacau. Tetap continue to read, tetap baca. Sekalipun kau tidak dapat rema, hanya remah pun kau makan. It's not you at the end of the day that will bring the miracles. It's not you, pada akhirnya bukan kau dan aku yang menggenapi janji itu. It's Him. Kesetiaan Tuhan itu selalu akan merendahkan hati saya. Kesetiaan Tuhan itu akhirnya selalu mempermalukan iman saya. Tanda kutip mempermalukan, Tuhan tidak pernah mempermalukan siapa-siapa. His faithfulness always at the end of the day humiliates my faith. Because it is too small. Tapi Tuhan, He always honors faith. Dia selalu menghargai dan menghargai iman dalam diri anak-anaknya. Kalau anak manusia datang ke dunia, adakah ia menemukan iman? Abraham adalah bapak iman. Belajarlah dari dia. Ini orang meragukan. Sampai keluar cerita Hagar. Nyonyanya juga gak kalah dahsyat. Tertawa di depan malaikat. Makanya namanya Ishak. You think Abraham is some sort of seperti seorang pahlawan? Not really. He's like you and me. Dia seperti Anda dan saya. Abraham itu seperti kita. Kalau dia bisa, saya bisa. Karena saya tidak bergantung pada diri sendiri. Saya bergantung pada kesetiaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti berjuang. Lakukan terus perlombaan imanmu. Fight the good fight of faith tahun depan. Perjuangkan imanmu. Jangan ada yang mundur. Jangan ada yang backslide, jangan ada yang murtad. Jangan ada satupun juga yang menjauh dari Kristus lagi. Jangan beralasan imanmu kecil dan sebagainya. Jangan beralasan firman Anda tidak kurang mengerti dan sebagainya. Pakai apapun yang ada di tanganmu, 5 roti 2 ikan. Lihatlah, pandanglah kesetiaan Tuhan, imanmu pun akan bertambah. Mari kita lihat ayat 3, gak kalah dahsyat. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dan Tamar. Yesus itu keturunan Tamar dari Yehuda. Makanya dia disebut singa dari Yehuda. Dan Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Tamar ini janda muda. Tapi suatu hari terjadi sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Inilah keteledoran, kesalahan. Ini sebuah insiden yang tidak disengaja oleh Yehuda. Yehuda pada waktu itu membuat satu kesalahan. Dia pergi ke sebuah tempat pelacuran. Ternyata di sana dia tidur dengan menantunya sendiri. Makanya keluar yang disebut Peres. Kenapa Yesus berada di silsilah yang seperti ini? Tetapi karena Yehuda benar-benar dipulihkan. Dan dari keturunan ini, kesalahan orang tuanya, bukan kesalahan anaknya. Tuhan memilih anaknya, Peres artinya menerobos. Tuhan Bapa memilih anak haram yang dihalalkan. Karena anak itu tidak berdosa, tidak salah. Yang salah adalah papa mamanya, engkongnya. Tuhan pilih orang-orang berdosa seperti Anda dan saya. Tuhan pulihkan sejarah hidup kita. Dan Tuhan lihat kekacauan keluarga kita kalau ada satu orang yang masih mau berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa putihkan. Dari keturunan serigala bisa muncul nanti domba-domba. Atau bahkan bisa muncul gembala-gembala di dalam pohon keluarga orang itu. Kalau ada satu orang berseru dan memegang erat perjanjian dengan Tuhan, Allah itu tepat janji. Dia adalah tabib yang tidak datang untuk mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit.
Bukan orang yang sakit yang terus-menerus mau tinggal dalam penyakitnya. Tapi orang sakit yang mau bertobat. Orang sakit yang mau sembuh, dan Tuhan bukan hanya sembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan itu tidak sembuhkan sampai titik nol, break even. Tuhan kalau sembuhkan itu sampai kelimpahan. Itu maksudnya aku datang memberi mereka kehidupan dalam kelimpahan. Itu artinya Tuhan punya rencana itu limpah ruah. Dia nggak akan hanya pulihkan orang berdosa, jadi tidak berdosa. Dia akan pulihkan orang berdosa, dan Tuhan akan pakai kehidupannya untuk kemuliaannya. Tuhan akan memakai kehidupan orang itu. Waktu saya baca Tamar itu saya merinding. Tuhan, kenapa Engkau mau memilih orang begini? Sedangkan bangsawan-bangsawan di dunia aja, mau merit, mau cari menantu aja, dia cari benar-benar sesama bangsawan, sesama ningrat. Tapi Bapa cari orang berdosa. Dan lewat Peres yang memperanakan Hezron memperanakan Ram. Turunlah Mesias. Disebut dari suku Yehuda. Yehuda yang ceroboh. Yehuda yang teledor. Yehuda yang salah. Tuhan sangat-sangat condemn. Tuhan sangat-sangat mengutuki perbuatan-perbuatan dosa. Jangan pernah di sini orang kita salah sangka. Oh Tuhan makasih seperti orang-orang dunia sekarang lakukan. Tuhan makasih dia menerima apa adanya. Dia oke dengan LGBT. No. If God loves sins, dia tidak akan utus Yesus mati mengenaskan di kayu salib. He hates sins. Dia membenci dosa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya Yesus mati demikian rupa. Tapi dia mengasihi mereka yang ingin bertobat. Tuhan sanggup pulihkan. Nanti waktu, kalau kita berjalan sekarang, waktu kita menjalani konsekuensi dosa kita, tidak mudah. Kita tidak melihat tongkat tapi gada. Kita tidak melihat seolah-olah kita tidak merasakan kasih Tuhan, tapi merasakan disiplinnya. Jalani. Karena kesetiaan Tuhan itu nanti akan terbukti lewat waktu. Waktu Yehuda melahirkan Peres, dia sendiri. Waktu masa kecilnya, pasti dia mengalami berbagai macam bully. Masa orang nggak tahu sih zaman itu, dunia kecil. Zaman itu apapun yang terjadi di kampung itu, selalu akan menjadi pembicaraan di kampung halaman. Orang-orang kan membicarakan siapa itu Peres. Saya bisa bayangin orang ini waktu SD, dia kan masa-masa susah, waktu SMP susah. Kalau Anda menjalani sesuatu yang berat akibat kesalahan sendiri, atau kesalahan orang lain, jalani prosesnya dengan Tuhan. Hadapi konsekuensinya. Tapi jangan menyerah di tengah jalan. Karena siapa tahu siapa sangka, ternyata nanti Peres itu menjadi nenek moyang Mesias. Just walk the consequences. Face them. Hadapi konsekuensi itu. Waktu kita jalan itu susah. Tidak ada orang yang waktu didisiplin oleh papanya. Itu nikmat. Tidak ada orang yang didisiplin Tuhan itu menyenangkan. Tetapi setelah itu mereka bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Karena Allah hanya akan menyesah anak-anak yang sejati. Kalau Tuhan tidak disiplin kita setelah kita berbuat salah, berarti kita adalah anak-anak gampang. Tuhan disiplin kita itu jalani. Kalau hidup kita sekarang susah akibat kesalahan kita, atau akibat dosa seseorang dalam keluarga, jalani. Karena saya tahu nanti dengan waktu Anda menoleh lagi, Anda sadar ternyata Tuhan memilih Peres. Jangan pernah kau nilai dirimu dengan rasa sakitmu today. The pain today. Asal rasa sakit kita itu bukan karena sakit berulah lagi. Sakit karena kita sengaja berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita benar-benar sekarang harus menghadapi rasa sakit karena mau memperbaiki kelakuan kita. Kita merugi karena kita mau hidup benar. Jalani, hai Peres. Kau akan menoleh suatu hari, melalui suatu kurun waktu dulu, ternyata kemudian semua rasa sakitmu terbayar sudah. Waktu Anda lihat ke bawah turun-temurun, Anda melahirkan domba-domba dan gembala-gembala. Tuhan memilihmu dan memilih pohon keluargamu. Akibat Anda berproses dengan Tuhan. Never run from God's process. Jangan pernah lari. Karena proses itu juga adalah bagian dari kesetiaan Allah di dalam hidupmu. Tapi itu harus melalui waktu. Waktu yang gak enak itu bukan namanya kairos. Kairos itu waktu Tuhan, itu enak. Wah, terjadi langsung pada waktunya, semua indah. Tapi ada satu waktu Tuhan lagi yang kurang favorit, kurang populer, namanya kronos. Kronos itu jam 7, kau tunggu, duduk diam di situ. Bentar lagi jam 8, jam 9. Anda tidak bisa lompat tiba-tiba jam 1. Anda harus tunggu. Tik-tok, 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 detik jam.
menunjukkan 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. Itu kronos. Hari per hari susah kau lalui, 24 jam sehari. Terus kau lalui. 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 52 minggu sebulan, setahun. 30 harian sebulan. Anda lalui itu kronos. The most boring time, the most boring experience. Apalagi kalau we are in pain, apalagi kalau kita sedang dirudung rasa sakit. Kita berproses dengan Tuhan. Jangan minta di bypass. Jangan cari jalan pintas. Kalau Anda bisa lalui itu, Anda akan menoleh suatu hari dan berkata, my God has been faithful. Dulu aku tidak bisa melihatnya, setelah kau jalan sekian tapak, menoleh ke belakang, now I see. Sekarang aku mengerti. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi ya, ayat 5. Siapa lapar? Ada Salmon di sini. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Anda tahu Boas kan? Rahab itu juga seorang pelacur yang bertobat. Kalau Anda baca ceritanya di Yosua, itu loh yang pakai kain atau tali merah yang digantung di tembok Yeriko. Rahab ini mamanya Boas. Dan Boas menikah sama Ruth. Dan mereka punya anak, Boas memperanakkan Obed. Obed ini adalah engkongnya Daud. Daud nenek moyang Yesus Kristus. Obed memperanakkan Isai. Daud disebut anak Isai. Isai memperanakkan Raja Daud ayat 6. Kalau Anda baca ini semuanya betapa indah Tuhan itu mencari orang berdosa, memberi mereka sebuah tawaran yang indah. Kalau kamu mau hidup untuk aku, lewati satu kurun waktu. Aku bisa memproses hidupmu dan mengubahmu dari seorang zero to a hero. Itu sungguhan bisa terjadi di dalam kamus Tuhan. Aku akan mengubahmu dari seorang pendosa menjadi seorang yang menggenapi rencana Allah yang paling ajaib di dunia. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Siapa pernah sangka? Ya, salah satu daripada pengintai yang diutus oleh Yosua menikah dengan ex-pelacur yang membantu dia waktu masuk mengintai negeri. Seorang warrior pejuang dengan ex-pelacur. Lahir seorang Boas yang sangat soft spoken. Kok bisa ya? Boas itu kan kalau Anda baca di kitab Rut, soft spoken itu apa? Tutur katanya itu baik. Sopan, santun. Sudah kelihatan kayak bangsawan padahal dia bukan keturunan raja atau apa. Dan bahkan belum ada Raja Daud, Saul belum ada. Tidak ada bangsawan di Israel, tapi dia membawa diri demikian luasnya. Seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, memperlakukan wanita dengan sangat-sangat hormat. Coba lihat itu Ruth, dia seorang janda, tidak dijahilin, tidak dilecehkan, tidak dihina, tidak menghina orang miskin. Padahal dia kaya raya, Boas itu juragan tanah. Yang paling kaya di Bethlehem. Kok bisa ya seorang warrior, Salmon itu bukan ikan. Dan di sini menikah dengan seorang ex-pelacur Rahab yang tiba-tiba ditimpa dengan rasa takut akan Allah dan membantu bangsa Israel itu iman. Dan Tuhan lihat imannya. Tuhan hapuskan semua historinya dan Tuhan pulihkan pribadi itu. Menjadi mamanya seorang yang sangat-sangat saleh. Dan Boas itu menikah sama Ruth. Ruth itu janda Moab. Ex penyembah berhala. Tapi dia beriman kepada Yahweh. Dia sempat berkata sama mertuanya Naomi. Sedangkan kakak iparnya sama-sama ditinggal 3 janda tiba-tiba. Naomi suaminya mati. Di Moab, Orpa juga mati suaminya. Ruth juga mati. Susah banget jalan hidup itu kalau di luar Tuhan. Kalau dia dalam pelarian, mereka itu harusnya tetap tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Mereka pergi ke bangsa lain demi mencari roti, malah justru mati. Kelaparan pun jangan tinggalkan Tuhan. Karena lebih baik lapar sama Tuhan. Lebih baik kita miskin di hadapan Allah. Karena itu disebut berbahagia daripada kita kaya raya meninggalkan Tuhan. Punya segala-galanya. Mati. Ruth itu akhirnya orang Moab nih. Pada waktu Orpa sudah meninggalkan dia. Naomi berkata, kamu juga pergi sekalian. Ruth berkata, tidak. Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku, Mama, umatmu umatku. Hari itu Tuhan melihat seorang Moab tapi hatinya lebih Israel daripada orang Israel.
Dia mengadopsi Yahweh. Dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Hari itu Tuhan tidak menolak proposalnya. Tuhan berkata, baiklah kalau gitu kamu menjadi umatku. Keturunan atas Yesus itu, ada orang Moabnya. Jadi yang disebut Yahudi itu ternyata bukan ras, tapi iman. Yang disebut Israel itu bukan sebuah negara, tetapi kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saya baca seperti ini ya, lika-likunya untuk menghadirkan Yesus itu melalui sejarah manusia yang sama sekali nggak sempurna. And God chooses, dan Tuhan memilih orang-orang yang nggak sempurna untuk memainkan peran utama. Waktu saya baca seperti ini, belum lagi janji Tuhan tidak lekang dengan waktu. Janji Tuhan itu melalui satu kurun waktu yang panjang dan Tuhan tetap setia. Saya bilang sama diri sendiri, aku aman dalam segala permasalahan. Dalam semua pencobaan yang aku hadapi hari ini, I'm the safest human being. Because I have Jesus. Aku adalah orang yang paling selamat, paling aman di dunia ini karena saya punya Tuhan. Jangan takut hadapi apapun. Saya tunjukkan ini semuanya tadi, ini lebih rumit dari drama Korea. Lebih rumit. Kalau drama Korea cuma satu tipe. Ini tipenya macam-macam, Moab ada. Ya, profesi yang salah, ya, seperti pelacur tadi ada. Ada macam-macam cerita. Semua histori itu blending into one, semuanya itu dijus jadi satu. Kalau Anda baca semuanya ini, sadarkah Anda, ayat-ayat ini bicara tentang kehidupan kita yang berbeda-beda, tapi Tuhan yang setia tetap satu. Dan bahwa Tuhan bisa merajut di hidup ini dan hidup itu, dan Tuhan membuat kita ketemu dalam satu kolam. It's that same God. Dan Tuhan yang sama yang saya beritakan dari atas panggung ini, dari atas mimbar ini, nanti akan bekerja dengan sendiri-sendiri dalam kehidupan Anda. Seperti Allah bekerja dalam hidup Rut, berbeda dengan Allah bekerja dalam kehidupan Rahab. Allah bekerja dalam kehidupan orang yang baik-baik saja. Mereka bukan orang-orang yang ngawur. Abraham, Sarah, seorang pengusaha dan seorang ibu rumah tangga yang normal-normal. Tuhan memberi mereka janji yang luar biasa. Kalau Anda lihat ini semuanya, dapatkah Anda melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang sama, yang akan bekerja dengan beda-beda dalam kehidupan Anda. Salomo, setelah itu Isa memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini ada cerita lagi, sudah saya nggak akan ke situ. Istri Uria dari Batsheba, kesalahan Daud. Tapi Daud bertobat, Uria sudah mati. Allah memilih Salomo. Tuhan tidak memilih istri Uria itu. Tuhan mengampuni, tapi Tuhan memilih anak mereka yang innocent itu. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Sadarkah Anda bahwa nama-nama ini semua ditaruh di sini untuk mengingatkan bahwa namamu juga ada ditaruh di dalam buku kitab. Bukan Alkitab, dalam kitab rencana Allah. Saya tidak merasa sendirian waktu saya baca nama-nama ini. Sedosa-dosa saya tidak pernah melacurkan diri seperti Rahab. Separah-parah saya pernah jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah bunuh orang seperti Daud, bunuh Uria. Kalau saya baca ini, if God is faithful to them, God can be faithful to me. Tuhan setia sama mereka, Tuhan bisa setia sama saya. Saya baca Alkitab itu caranya begitu. Saya belajar melihat mereka dulu, lalu saya belajar mengerti di mana posisiku di dalam cerita ini. Saya melihat Tuhanku di dalam halaman ini. Dan kalau Tuhan setia sama Salomo, Tuhan setia sama Daud, Tuhan juga mengampuni istri Uria. Tuhan juga yang setia dan Tuhan yang menerima Rahab. Tuhan yang memilih Peres. Tuhan yang tetap ngotot padahal Abraham sudah give up sampai keluar Hagar. Tuhan tetap yang bersikeras. My God is fighting for my life. Allahku berjuang untuk hidupku. Kita kira kita berjuang sendiri kan. Kita merasa seperti hidup ini berat. Hidup ini lonely. Aku sendirian. Siapa yang mengerti? Siapa yang bisa paham kesusahanku? Now hari ini kita dicelikan. Your God is fighting for you. Allahmu berjuang untukmu. Pesan Natal ini sederhana. Tuhan itu setia. Jangan bunuh diri. Bunuh diri mungkin gak berani beberapa kebanyakan kita. Tuhan setia, please jangan menyerah. Katakan kanan kirinya, Tuhan setia, jangan menyerah.
Amin. Sampai mana tadi? Hizkia ayat 10 memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Ini masa bahaya loh. Masa Manasye apa itu raja jahat loh. Rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan sama orang jahat. Nggak bisa. Ini di ayat-ayat ini nggak semuanya itu seperti yang Abraham yang baik-baik saja. Bahkan Daud meskipun dia itu sempat berbuat jahat tapi dia itu bertobat. Ada yang nggak tobat loh. Kalau Anda baca nama-nama ini ada berapa nama-nama raja yang usia itu kena kusta. Awal-awalnya dia itu genah, awal-awal hidup benar, lalu habis itu terakhir hidupnya dia tidak ending well, dia tidak mengakhiri dengan baik. Kalau Anda baca nama-nama ini, banyak orang jahatnya loh. Nggak bisa gagal. Gak bisa gagal. Yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu hanyalah Allah sendiri. Karena itu tolong baik-baiki dia. Yang bisa menggagalkanmu cuma Tuhan. Bahkan partially ya, saya tidak ngomong ini secara mentah-mentahan kau terapkan berarti kita bisa sembarangan, bukan. Tapi bahkan ya, Anda pun tidak bisa menggagalkan rencana Allah atas hidupmu. Kunci Tuhan taruh di tangan kita. Itu berupa waktu. Kita bisa sia-siakan waktu dan hanguskan kalau kita terus hidup membangkang sama Tuhan. Tapi rencana Allah dalam kehidupan kita tidak bisa gagal kecuali Tuhan yang menggagalkannya. Makanya itu orang yang saya baik-baiki dalam hidup saya nomor satu adalah Tuhan. Dia pejabat number one. Saya punya koneksi ini, tenang saya dengan koneksi yang lainnya. Dengan sedikit atau banyak koneksi atau tanpa sama sekali. I'm fine, thank you, I have Jesus. Aku punya Yesus, dia akan bela aku. Apakah saya naif waktu saya ngomong begini? Tidak, karena saya kenal karakternya, dia setia. Kalau Anda baca semuanya ini ya, orang jahat pun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Siapa di sini yang pernah dijahili? Pernah dirugikan secara materi? Uang bisa datang pergi, bisa dicari lagi itu yang hilang. Jangan karena hilang uang, kau hilang Tuhan. Gandeng Tuhan. Jangan tuntut dia kembalikan persis seperti yang sebanyak itu. Tuhan punya cara tersendiri, baik dikembalikan demikian atau dengan cara lain. Jangan pernah menjauhi Tuhan karena musibah dalam hidup ini. Orang jahat tidak bisa menggagalkan, malah justru Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaan. Gara-gara seseorang itu jatuh miskin misalnya, gara-gara dia itu salah bekerja sama atau salah berbisnis. Masih ada buah-buah Roh Kudus di dalam pengalaman itu. Orang itu jadi tidak memberhalakan harta. Coba lihat sekarang, orang yang dulu sama sekali acuh tak acuh sekarang mulai berdoa kepada Tuhan. Bukankah itu lebih indah? Itu emas perak permata tidak bisa gantikan. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebagian permata emas perak itu hilang. Sampai orang itu sadar dia butuh Tuhan. Tidak pakai cara gitu ya, tidak selalu pakai cara gitu. Orang baik pun bisa merugi, orang benar pun bisa. Tetapi di setiap musim susah, oleh karena ada orang-orang jahat yang berulah, tetap kalau kita bergandeng Tuhan, masih ada buah-buah Roh Kudus di dalamnya. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini juga masa-masa yang kritis, pembuangan ke Babel itu masa-masa 70 tahun. Silent night, sungguhan but not holy night. Di masa-masa di mana hidup tidak terjadi apa-apa, monoton dan kita nggak ngerti apakah aku masih dalam rencana Allah. Pernahkah Anda rasa hidupmu sudah hilang dari kompas Tuhan? Rasanya mana Tuhan? Dan bahkan Anda mempertanyakan, apakah aku sama sekali ada di dalam petanya yang maha kuasa? Pada waktu pembuangan di Babel itu masa-masa di mana semua orang berkata, haha, semua janji Tuhan pada Abraham, bye-bye sudah. Semua orang Israel percaya gitu. Seluruh orang dunia yang tahu sejarah mereka, tahu janji Allah. Siapa nggak tahu Israel zaman itu? Mereka itu membelah Laut Merah. Itu big news. Dan mereka semua sekarang musuh-musuh Israel, musuh-musuh Tuhan. Semuanya sudah tertawa terbahak-bahak. Ternyata cuma sejauh ini kesetiaan Allahnya. Udah di Babel. Sudah langsung luntur. Orang kalau sudah dimasukin di culture kebudayaan orang, udah berbaur, udah luntur. Mana ada Abraham, Ishak, Yakub lagi? Sudah nggak ada. Di masa-masa silent night, malam-malam panjang 70 tahun, tidak ada lagi Tuhan bersuara. Seolah-olah sudah sirna semua janji itu. Siapa pernah sangka di akhir 70 tahun itu, Babel dikalahkan. Ya, dikalahkan oleh bangsa lain. Lalu muncul raja seperti Darius dan sebagainya yang menitahkan, di tahun pertama dia memerintahkan bahwa bangsa Israel di pembuangan Babel
harus pulang ke Yerusalem, bangun bait suci. Keluarlah Nehemia, Ezra. Siapa pernah sangka, semua orang Israel pun lupa, Tuhan tidak lupa perjanjiannya dengan Abraham. Oh, you have a faithful God. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel ini governor, ini seorang gubernur yang turut membangun Yerusalem tersebut. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Orang Hokian ini Akim. Ya, temannya Acong. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Wah, haleluya, Yesus dilahirkan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. I'm so happy waktu baca ayat 16. Ini pun hampir gak jadi loh ya, by the way. Yusuf mau diam-diam menceraikan Maria. Semua itu ada titik bahayanya. Yang namanya kesetiaan Tuhan itu seolah-olah diuji bukan hanya oleh waktu, oleh many dangers, toils, and snares. Dengan banyak bahaya, jebakan, jerat. Hampir saja Yusuf menceraikan Maria, gak jadi sudah. Jadi seluruhnya ayat 17, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, ronde 2. Ronde 3, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, ronde 3. Dari ayat 17 saya hanya menyimpulkan, rencana Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu selalu melalui 3 kurun waktu. Short term, mid term, long term. Jangka pendek, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Jangka tengah, dari Daud sampai ke Babel, sampai ke pembuangan ke Babel. Lalu jangka panjang, yaitu dari Abraham sampai ke Kristus. 3 poin sini, bawa pulang ke rumah. Ini aplikasinya, summary atau rangkuman kita. Number 1, percayalah kepada rencana Tuhan jangka panjang. Do not be short-sighted. Jangan cara mandang itu pendek. Karena ada rencana Tuhan yang sifatnya short term, itu langsung digenapi, kita langsung kelihatan. Tapi kalau belum lihat, jangan lupa masih ada 14 keturunan lagi dari Daud ke pembuangan ke Babel. Kalau itu pun belum kelihatan, masih ada dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus, masih ada long term. Long term ini pun ada 1 term lagi yang saya tidak jelaskan, mati, kita suatu hari akan mengerti. Di sorga semua akan dijelaskan. 2, ini yang menjadi bagian kita. Ini lot atau bagian kita, wilayah kita. Tuhan menebus sejarah keluarga dan sejarah pribadi. Karena itu harus ada seseorang yang seperti Abraham memegang perjanjian dengan Tuhan, perjanjian setia. Tuhan menebus sejarah keluarga dan sejarah pribadi. Anak pelacur dipilih. Anak pelacur dipilih. Coba bayangkan kalau bukan Tuhan itu seperti apa. Yang kita jijik untuk jamah. Tuhan jamah tuh si kusta, padahal si kusta berkata, aku mau sembuh. Tuhan tidak berkata, aku sembuhkan lewat kata-kata doang. Dia pegang. You know, you have a God yang tidak disgusted with you. Tidak jijik dengan Anda dan saya. Tuhan menebus sejarah keluarga dan sejarah pribadi. Peduli amat sejarah keluargamu apa. Tuhan bisa mengubahnya melalui ketaatanmu. 3. PAW naik ke sini. Kalau Tuhan pernah berjanji, ini aja. Pasti dia akan genapi. Simple aja, your faith should be simple tahun depan. Iman kita sederhana aja. Saya mau jadi seperti anak kecil kok. Kalau Tuhan pernah ngomong, aku percaya. Dunia mau ngomong apa kek, mau kritik saya. I believe. Titik. Tidak ada koma. Kalau kita percaya Allah setia, kita akan melihatnya. Baik kita melihatnya sekarang, atau agak nanti, atau nanti sekali, atau sama sekali di hidup ini saya tidak melihatnya. I refuse to believe that my God is unfaithful. Aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak setia, karena memang Allah adalah setia, dia tidak pernah berubah. He's greater than my life, older than my life. Dia lebih tua, lebih besar dari hidupku. Aku percaya dia setia.